laqad ja'at rasulun rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan dirahmati Allah, Bapak Dr. Insinyur Amir Coneng, Ketua Tamir Masjid Alauddin Umi yang dirahmati Allah, Bapak Kiai Haji Said Abdul Samad LC, Imam Masjid yang sama-sama kita cintai, Bapak Profesor Dr. Lambang Basri MSc PhD, pengurus Yayasan Wakaf Umi, Bapak Profesor Dr. Bahar Semaila, pengurus masjid, Ketua LP2S Umi, dan para jamaah Masjid Alauddin Umi Makassar yang disayang Allah. Pertama-tama tentunya mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat untuk senantiasa kita istiqomah dan bersemangat beribadah pada Allah, bil khusus untuk kita yang mukmin bersolat berjamaah di masjid. Karena ada hadis yang sangat sahih ya, bahwa kalau ada seorang muslim ya kan, tidak ada alasan syar'i tidak sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah SAW, berarti orang itu ada ciri-ciri nifaq, orang itu ada kemunafikan. Jadi dahsyat ini. Artinya kalau sekali lagi, kalau kita muslim tidak ada alasan syar'i, entah itu sakit atau apa gitu, tidak sholat bersama di masjid, berarti orang itu ada ciri-ciri atau tanda-tanda kemunafikan. Nauzubillah min zalik. Dan alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah di masjid yang disayang Allah. Cuman sebagai muslim dan mukmin, muslimah yang baik, jangan hanya untuk sendiri, harusnya kita ajak anak kita, menantu kita, saudara kita, tetangga kita yang belum sholat masjid subuh berjamaah di masjid, sholat itu. Dan ada hadis yang lain juga bahwa ketika zaman dulu orang-orang Yahudi itu kalau menyerang umat Islam itu dilihat dulu Pandit Tamsil tuh masjidnya tuh ketika subuh tuh kalau kosong gitu ya, imam itu hanya 2 orang atau hanya 1 saf, serang itu, berarti keimanan muslimah pada saat itu pada titik nadir gitu ya kan. Kalau pahalanya bapak dan ibu lebih tahu tuh, banyak sekali tuh, 1 gunung emas dan seterusnya. Dan secara logika juga betul tuh, karena kalau kita sholat berjamaah di masjid kan, apalagi subuh, kita jalan kaki, fresh air kan, udaranya segar, kemudian kita begini-begini sambil sehat sekali itu. Jadi intinya semua yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan maupun disunahkan pasti positif untuk umat manusia. Sebaliknya dilarang pasti negatif. Cuman acap kali kita sebagai muslimah itu malas baca, malas denger ikut tausiah iya kan di majelis taklim. Jadi kita muslimah tidak berknowledge, tidak berpengetahuan, itu yang membuat umat Islam itu tertinggal, karena kita jauh dari tuntunan Allah, tidak menyayangi, mencintai sains, ilmu dan teknologi. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya, tapi jangan enak sendiri aja, ajak gitu menantu, tetangga gitu yang malas, tapi tentunya dengan bil hikmah, jangan dengan marah-marah gitu. Yang kedua, mari kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang agung, yang mulia, para sahabatnya, dan semoga kita pengikutnya sampai di hari zaman nanti mendapatkan syafaat di hari hisab ya, sehingga kalau kita tadinya harus ke neraka, dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita bisa masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Alauddin yang dirahmati Allah, judul saya ini harusnya membawakan presiden Pak, harusnya membawakan presiden, karena fakta empiris manusia itu baik secara individu maupun secara kolektif sebagai bangsa dan dunia sungguh-sungguh lagi tidak baik-baik saja, apalagi mengalami masalah yang sangat berat ya, terutama setelah pandemi COVID ya.
Bahkan sebelum pandemi pun sebenarnya rusak dunia. Nanti saya paparkan gitu ya. Mohon maaf. Tapi sebelum itu saya ingin mengawali dengan memaparkan mengenai klasifikasi ya, atau jenis-jenis pedoman hidup itu. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita pelajari, renungi dan cermati pedoman hidup atau guidance of life, petunjuk kehidupan itu secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua. Ada pedoman hidup yang dibuat oleh manusia dan pedoman hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita manusia dan Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segenap isinya. Pedoman hidup yang dibuat manusia pada dasarnya itu hanya dua, yang namanya kapitalisme, dan satu lagi sosialisme, komunisme gitu. Dan untuk menyingkat waktu, kita tahu bahwa komunisme atau sosialisme itu sudah mati, Pak. Mati itu artinya pedoman hidup itu tidak lagi digunakan oleh umat manusia di seluruh dunia, bahkan di Kuba, di Korea Utara gitu ya, di Cina sekalipun yang dulu negara-negara komunis itu nggak lagi itu. Cina malah kapitalisme menggunakannya, cuman dia menggunakan social capitalism. Jadi ekonominya dikelola secara kapitalisme, kompetisi, teknologi, kerja keras gitu kan, kerja cerdas, kerja tuntas. Nah, kue ekonominya Pak Imam diratakan itu Cina itu sekarang itu. Nah, tetapi kenapa komunisme mati? Itu mati sejak tahun 1989 ketika gerakan Glasnost dan Perestroika dikumandangkan oleh Presiden Uni Soviet yang namanya Mikhail Gorbachev ya waktu itu. Dan setelah deklarasi itu terbuka memang yang namanya komunisme itu tidak sesuai dengan fitrah manusia itu. Betapa tidak, misalnya pertama ajaran komunisme itu iya kan, itu adalah sama rata sama rasa. Jadi orang yang kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas dibandingkan dengan orang yang malas, preman, bertato, mabok-mabokan, narkoba, oleh negara diberi pendapatan sama, misalnya 10 juta semua. Dan itu sama sekali tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada fastabihul khairat, malas ambruk itu. Yang kedua adalah central planning, ya semua dikelola oleh negara, sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ekonomi semua oleh negara. Jadi pasti nggak efisien. Singkat cerita itulah sedikit alasan why komunisme atau sosialisme sudah dead, sudah mati, itu nggak digunakan lagi. Nah pertanyaannya, pedoman hidup yang dibuat oleh manusia kedua, kapitalisme sebenarnya berhasil nggak? Nanti ada satu bab ini saya paparkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ada memang sedikit keberhasilan dari kapitalisme, but all in all secara keseluruhan itu sesungguhnya udah fail, Pak. Sejak tahun 1930 waktu terjadinya the Great Depression itu, atau apa namanya, resesi dunia yang sangat-sangat dalam 1930-an gitu. Nah, sebelum saya paparkan mengenai indikator kegagalan kapitalisme baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, izinkan kita sebagai muslim meningkatkan iman kita gitu. Nah, jadi kalau pedoman hidup yang dibuat oleh manusia itu sudah fail, baik komunisme maupun kapitalisme, pertanyaannya kenapa manusia sombong gitu ya? Kok nggak kembali ke pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan kita, Pak? Nah, ada 3 alasan kenapa kalau manusia itu menggunakan pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti sukses, Pak. Pasti berhasil, not only di dunia but also in akhirat nanti. Tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, bahkan dunia gitu. Jadi alasannya 3. Pertama adalah alasan dalil nakli gitu. Dalil nakli artinya berdasarkan pada sumber informasi dari Al-Quran maupun hadis gitu ya. Nah, itu ada di surat Ali Imran ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inna dina innallah Islam, bahwa sesungguhnya agama, sesungguhnya guidance of life, sesungguhnya pedoman hidup yang diridhoi Tuhan, yang diridhoi Allah, itu adalah Islam, Pak. Nah ini mohon maaf ya kalau ada saudara-saudara kami non muslim ya, kalau kami membuat statement ini bukan berarti kami radikal atau intoleran, itu keimanan kami, kitab suci kami, iman pada Al-Quran. Saudara-saudara non muslim, itu adalah rukun iman yang ketiga. Jadi izinkan kami juga menggunakan hak berdemokrasi. Jangan koyak akidah kami dengan mengatakan bahwa, karena banyak juga Pak, itu teman-teman sebelah sana itu harus ayat-ayat Al-Quran yang begini-begini dihapuskan, nggak ada, kan nggak benar. Mohon maaf, jangan tuduh kami radikal atau intoleran apalagi terorisme. Kalau kami melaksanakan keimanan rukun iman yang ketiga itu, percaya pada Al-Quran dan kitab suci lain gitu. Yang kedua, karena ini sangat penting Pak di kehidupan 7 tahun terakhir ini, kalau kita muslim yang menyuarakan ini seolah-olah radikal, tidak Pancasilais, tidak dan macam-macam. Mohon maaf, kami sangat rahmatan lil alamin dari zaman Rasulullah, dan sampai zaman akhir pun dakwah kami adalah dakwah yang bil hikmah. Rasulullah dilempari waktu di perang di Taif itu, Rasulullah diludai, kami nggak membalas gitu ya. Nah berikutnya adalah di ayat 85 juga di Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosyirin. Kata Tuhan bahwa barang siapa yang tidak berpedoman hidup itu berdasarkan Islam, maka dia tidak diterima amalannya itu. Lalu di akhirat khosirin, Pak. Khosirin itu apa ya? Khosirin merugi itu. Kalau merugi kan bukan masuk surga, tapi masuk neraka gitu, iya kan? Kemudian berikutnya adalah di ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita diminta oleh Allah, diwajibkan untuk bertakwa dengan sesungguhnya takwa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di surat Al-Maidah ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kata Allah bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu ya, kemudian telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi Islam itu sempurna, the guiding of life itu yang sempurna. Islam itu sangat mengatur detail. Kita mau tidur ada caranya, ada doanya. Kemudian posisi tidur pun miring ke sebelah mana itu tidur, sebelah kanan. Dan ternyata menurut The John Hopkins University, Pak Imam itu fakultas kedokteran yang paling baik di dunia itu, ternyata tidur miring sebelah kanan secara medis itu bagus sekali untuk jantung kita, untuk lambung kita dan seterusnya. Kemudian menjelang tidur kita ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk ke kamar mandi pun kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu ya? Kaki kiri dulu Pak. Dan semua setelah dikupas dengan sains teknologi, ternyata ada hikmahnya, termasuk kita bersiwak itu. Rasulullah itu kan pernah mengatakan, andaikan bersiwak itu tidak merepotkan umatku akan aku wajibkan itu, tapi karena itu mungkin merepotkan ya. Jadi minimal sehari 2 kali menjelang tidur dan setelah tidur. Dan lagi-lagi dari John Hopkins University Pak Imam, penelitian itu kalau orang yang teratur ya bersikat gigi, Pandi Tamsil itu minimal mengurangi resiko stroke, jantung segala macam tuh 45% Pak, 45% tuh. Jadi in short ya, pendek kata, bahwa seluruh yang diperintahkan, disunahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti positifnya gitu, dan sebaliknya kalau yang dilarang itu pasti negatifnya gitu. Dan kemudian ini ayat yang lebih penting lagi, dan mohon maaf mungkin teman-teman non muslim akan menganggap kami itu radikal, tapi ini kan informasi dari Allah. Itu di surat Al-Maidah ayat 44 Pak di Tamsil.
Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika umul kafirun, Pak. Jadi barang siapa di antara kita yang memutuskan suatu perkara, entah itu perkara mengenai budidaya udang, perkara ekonomi, perkara pendidikan, Pak, perkara mengarah sunat, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu dianggap kafir, Pak. Nah, maka ini bertentangan dengan keinginan seluk horgonya, keinginan musuh-musuh Islam. Seluk horgonya kan gitu, Pak Imam, Pak Amir gitu ya. Boleh kau sholat tahajud sampai jidatnya tuh hitam, umroh 10 kali, boleh itu, zikir boleh, tapi kau jangan belajar matematik, kau jangan gunakan Islam untuk mengatur ekonomi. Jadi disekulerkan, Pak, disekulerkan begitu. Nah, sehingga sekarang itu sejak 1924 terakhir khilafah Islam itu runtuh, benar-benar umat Islam itu sebagian besar tuh nggak pernah baca Al-Quran, betul? Jangan-jangan di masjid ini juga setiap hari nggak ada yang baca Al-Quran itu. Tapi penelitian dari Monash University paling mengejutkan tuh. Pandit Tamsil ternyata menurut penelitian dari Monash University di Amerika itu tahun 2018, umat Islam di Indonesia, Pak, yang melaksanakan sholat 5 waktu itu berapa persen? Ada yang bisa nebak nggak? Berapa, Imam? Berapa persen kira-kira tuh? Ternyata hanya 25%, Pak. Padahal sholat adalah as-sholatu iman, itu tiang agama. Dan ketika di hari hisab yang pertama kali diperiksa muslim-muslimah itu adalah sholatnya, Pak. Kalau sholatnya kagak bener, pasti dinerakakan dulu gitu, tergantung kasih sayang Allah itu. And yet kendati demikian, kita muslim di Indonesia yang sholat hanya 25%. Kalau dibagi lagi dari 25% yang khusyu'un, Pak, yang khusyuk, jangan-jangan 10%, Pak. Padahal sholat yang sesuai dengan harapan surat Al-Ankabut, yaitu inna sholati tanhanil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah orang itu dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang khusyuk, Pak. Itulah yang membuat mungkin negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, 52% dari nikel dunia itu adanya di Indonesia, Pak. Tembaga nomor 3 di dunia dan seterusnya gitu. Apalagi kita di bidang kelautan, kehutanan, tetapi 10% rakyatnya masih miskin kalau menurut BPS ya. Ada 29 juta, Pak, yang miskin itu, tapi kalau menurut Bank Dunia, Pak, orang Indonesia yang miskin itu sekitar 110 juta sebenarnya gitu ya. Tergantung pada besaran garis kemiskinannya kan. Kalau BPS kan hanya sekitar 500.000 per orang per bulan, Pak. Yang dimaksud orang itu nggak miskin kalau pengeluarannya di atas 500.000 per orang per bulan. Kalau menurut Bank Dunia itu 2 dolar per orang per hari atau 60 dolar per orang per bulan. Kalau kurs rupiahnya 15.000, berarti garis kemiskinan Bank Dunia itu 900.000. Jadi kalau ada di antara rakyat Indonesia, kalau menurut BPS, yang pengeluarannya per bulan itu lebih besar dari 500.000, Pak Ditamsil, dikatakan nggak miskin. Nah, sekarang saya kupas sedikit ya. Jadi garis kemiskinan itu definisinya gini, yaitu sejumlah uang yang cukup bagi seorang itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan, Pak. 5 kebutuhan dasar apa aja ya? Pangan, betul. Kedua, sandang, pakai. Yang ketiga, papan atau rumah. Orang harus punya rumah dong. Yang keempat adalah kesehatan. Kalau kita sakit jangan ke dukun terus, tapi minimal puskesmas. Yang kelima adalah pendidikan, Pak. Nah, sekarang saya tanya nih sama jamaah Masjid Alauddin ini, untuk sekali makan, Pak, di kota Makassar ini atau di Barula atau di Palopo gitu ya, makan 3.500 sekali makan cukup nggak, Pak Andi Tamsil? Hah? Serius? Pak Imam ikut kapitalis juga ya, domis nih, boros nih, masa nggak cukup Pak Imam 3.500? Serius nggak cukup ya? Katakanlah cukup, Pak ya. Makan kan kalau nggak saum kan 3 kali sehari kan, berarti 3.500 kali 3 10.500, sudah untuk membuat perhitungan mudah 10.000 lah untuk makan. Berarti dalam sebulan kan 10.000 kali 30 berapa tuh? 300.000. Kalau gitu untuk membeli pakaian, untuk beli rumah, untuk ke puskesmas kalau sakit, atau membiayai pendidikan 200.000 saja kan nggak cukup, Pak. Jadi
garis kemiskinan yang realistis, yang sesuai dengan fakta kehidupan yang dibuat oleh Bank Dunia itu Pak, $60 per orang per bulan. Karena kurs rupiahnya 15.000, maka 900.000. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, baik yang ikut secara daring maupun luring, itu kalau 900.000 garis kemiskinan yang kita gunakan, sekali lagi bukan Rohmin Dauri yang ngomong, hasil penelitian Bank Dunia, orang Indonesia yang miskin itu masih sekitar 100 juta gitu. Itu yang menjelaskan Pak, hampir setiap hari suami jadi mucikari istrinya di itu Pak, diumpanin itu, iya kan, ibu membunuh anak Pak, iya kan. Itu bulan lalu ada suatu lembaga penelitian untuk kota Depok Pak. Jadi respondennya yang diwawancara itu ada 4.700 anak berumur kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA. Mengejutkan Pak Imam, ternyata anak-anak umur kelas 3 SMP sampai 3 SMA Pak Andi Tamsil, waktu diwawancarai, yang nauzubillah min dzalik, yang pernah melakukan hubungan seksual itu ada 64%. Bayangin nggak? Padahal kita tahu dalam Islam perzinahan kan dosa besar itu. 64% Pak di Depok. Bagaimana negara ini mau dapat berkat dari Allah Pak kalau kemaksiatan merajalela, narkoba Pak? Saya pikir konsumsi narkoba terbesar di Asia itu Myanmar, Vietnam, mohon maaf Cina, ternyata Indonesia Pak. Kasus Pak Freddy Sambo mengungkap kita semua bahwa aparat hukum justru, dan Pak siapa itu yang mantan Kapolda Sumbar, Pak Teddy Minahasa Pak, apa namanya, rampasan narkoba justru dijual. Ngeri Pak ini. Mau dimanakan Pak? Negara yang di 90% yang merdekanya adalah ulama, santri, Nahdliyin, Muhammadiyah, persis. Lalu kita jauhkan dari Allah Pak. Kalau kita ingin mendekat ke Allah, dibilang radikal, intoleran gitu, sehingga susah jadi menteri Pak Adi Tamsil karena ya royo-royo. Nah jadi begitu Pak ilustrasinya gitu ya. Kemudian di ayat 45 dari surat yang sama Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul zalimun. Jadi minimal tuh fasikun. Jadi barang siapa di antara kita manusia yang memutuskan suatu perkara, ini perkara apa aja, perkara yang tidak berdasarkan Al-Quran hadis tuntunan Allah, dibilang yang kedua yang lebih ringan dikit Pak, fasik Pak. Kemudian di ayat 47-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul zalimun Pak. Jadi paling rendah zalim Pak. Kalau kita memutuskan perkara, entah itu perkara perikanan, kelautan, iya kan, ekonomi, pendidikan, iya Umi, dari segi mahasiswa, Ibu Rektor itu paling besar seluruh Wali Timur ya. Cuman kan nggak apa-apa, saya kan anak kandungnya Umi, saudara gitu. Otokritik kan nggak apa-apa. Setelah lihat pemeringkatan Pak, kita masih di bawah 70 gitu ya, 90 sekian. Unhas ranking ke UNES ke-7 Pak ya. Begitu, itu kan harus mencambuk kita gitu ya, bahwa harusnya perguruan tinggi muslim seperti zaman dulu, seperti Bait Al-Hikmat, itu kan perguruan tinggi pertama, tertua, terbagus dan terbesar di dunia. Sehingga menurut Wallace Murphy, Oxford, iya kan, Sorbonne, satu lagi si Cambridge, itu meniru dari Bait Al-Hikmat Pak. Sekarang kok perguruan tinggi yang dimiliki oleh umat Islam Pak Imam malah yang berada di bawah gitu ya. Nah itu pun harus menjadi otokritik buat kita gitu. Why? Mengapa demikian gitu ya? Padahal Allah menganjurkan umat Islam harus mencintai, menguasai dan menerapkan sains teknologi dalam kehidupan kita. Betapa tidak, ayat Al-Quran pertama turun itu apa bunyinya? Iqra Pak, perintah membaca. Dan kita tahu menguasai sains teknologi kan syarat pertamanya adalah membaca Pak. Dari situ baru ada penelitian, pengajaran dan seterusnya gitu. Jadi itu pun kalau kita terjadi begini Pak di Tamsil, berarti kita tidak Islami Pak, tidak menerapkan Islam secara kafah begitu ya. Dan karena waktu saya harus ketambah ya. Jadi itulah beberapa ayat Al-Quran, alasan atau reasoning ya, atau argumentasi
bahwa pedoman hidup yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah berupa Islam itu sungguh-sungguh menurut informasi dari Allah sendiri dalam Al-Quran itu petunjuk yang pasti mengantarkan manusia dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah dalil akli, Pak. Akli itu menurut akal sehat kita, Pak, di tamsil itu ya. Jadi bayangin nggak kalau suatu ciptaan pasti diciptakan oleh pencipta, kan? Betul? Dan pencipta itu, kalau pencipta yang benar itu pasti membuat pedoman atau manual, Pak. Misalnya kita beli mobil Innova, iya kan? Itu kan ada manualnya, Pak. Kita beli kulkas, pasti ada bukunya, bukan manual. Bahkan makhluk yang menurut saya remeh temeh rendah itu, yang namanya Indomie atau apa ya, mie sedap itu ada pedomannya tuh, betul nggak? Itu Pak Ustadz, itu di belakang bungkus Indomie itu ada itunya tuh, ada pedomannya, cara-cara memasak Indomie ya, kalau nggak salah tuh merebus air dulu, setelah air direbus baru dimasukkan mie-nya gitu, mie dulu, Pak. Itu pun nggak usah lama-lama, karena lama-lama kemudian baru setelah itu dicampurkan si bumbu, atau kalau kita mau kasih daun bawang, kasih udang lebih dulu, Pak. Coba Bapak Ibu atau anak-anak muda jamaah subuh rahimakumullah bereksperimen, coba-coba lah, gue nggak ngikutin pedoman hidup yang dibuat oleh yang membuat Indomie lah gitu, yaitu cara masaknya itu air dingin, kemudian taruh mie dulu, Pak, di tamsil, bumbu dan segala macam, langsung direbus. Kira-kira hasilnya jadi apa ya? Jadi bubur, Pak, gitu. Iya kan? Demikian juga kalau Bapak beli Kijang Innova, iya kan, lalu menjalankan Innova itu dengan pedoman penggunaan yang pedomannya kulkas, pasti nggak jalan. Atau menggunakan pedoman Innova tapi thamanan qalila, yang separuh-paruh, tidak kafa itu. Misalnya karena Bapak dan Ibu itu duitnya terbatas, beli Innovanya itu tidak otomatis, Pak, tapi yang apa itu, yang manual. Nggak tahu kalau di Makassar jalan yang paling padat mana, Pak? Kalau di Jakarta tuh Bundaran HI, Pak. Singkat cerita, kalau menurut aturannya, kalau kita nyetir mobil itu pada saat berhenti gitu ya, itu untuk jalan lagi gigi 1 atau gigi 4, Pak ya? 1. Coba Bapak bereksperimen ya, berkendaraan di Bundaran HI pas jam pulang kantor sekitar jam 4, Pak. Kan ngantrinya sampai 2 km, Pak, sampai ke Istana Negara. Maksudnya coba lawan itu pedoman hidup yang dibuat oleh pembuat Innova. Jadi kalau menurut pembuat Innova kan, kalau mobil berhenti mau jalan tuh gigi 1 dulu. Coba Bapak bereksperimen, jangan gigi 1 langsung gigi 4. Kira-kira mobil kita akan apa, Pak? Lompat persis itu. Karena lompat tadi tamsil, dia akan menabrak mobil yang di depan kita. Nah, karena antri panjang, sebelah belakang mobil kita pasti nabrak mobil kita, dan seterusnya. Terjadi systematic damage, kerusakan sistemik itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena waktu lagi-lagi Bapak Ibu nanti bisa merenung, contohnya panjang. Tapi intinya, semakin makhluk atau ciptaan itu sempurna, kalau tidak menggunakan pedoman hidup yang dibuat oleh penciptanya, implikasi dampak negatifnya itu lebih dahsyat lagi, Pak. Sekarang saya tanya, makhluk yang paling sempurna, yang paling digdaya itu harimau, singa, ikan paus, atau apa, Pak? Ada makhluk yang paling sempurna, dan makhluk apa? Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling powerful gitu. Ya? Untuk makan ini sedikit manusia, Pak. Karena kalau harimau itu makan 1 kambing cukup ya. Tetapi yang namanya George Bush waktu menuduh itu, ternyata peristiwa 9/11 yang 11 September itu, yang 2 menara itu benar-benar didesain, Pak, gitu ya. Singkat cerita, Irak kan dibunuh, Pak, berapa ratus ribu orang tuh. Jadi manusia itu kelihatannya fisiknya begini, Pak, tapi karena dia punya otak, bisa menggunakan sekarang tuh peluru kendali segala macam, Pak, bisa jutaan manusia gitu. Nah, bayangin, Pak, kalau manusia itu menggunakan pedoman hidup yang bukan yang dikeluarkan oleh penciptanya, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Bayangin, Pak, itulah yang terjadi sekarang gitu, pemanasan global dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian secara akli juga tadi, kalau Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang ikut luring maupun daring,
kalau ingin menguji kebenaran Islam, salah satunya itu dengan cara menguji apakah yang diperintahkan oleh Tuhan dan Rasulnya itu ada negatifnya buat manusia. Sebaliknya, apakah yang dilarang Tuhan dan Rasul ada positifnya, Pak? Mari yang dilarang dulu gitu. Minum apa namanya itu? Khamr, beralkohol. Ada yang manfaatnya buat kita. Memang ada bilang sedikit itu, tetapi lebih banyak mudorotnya, Pak. Karena kalau orang udah mabok, entah itu merusak, nggak berpikir jernih. Perzinahan juga sama, judi juga sama gitu. Buktikanlah mana gitu. Tetapi sebaliknya, yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti positif. Termasuk tadi hal kecil itu yang bersikat gigi ya. Kemudian positive thinking. Dalam Islam kan ada hadis sahih bahwa dengki itu ibarat api yang melalap apa namanya ranting-ranting amal. Jadi betapapun amal soleh kita banyak, Pak, kalau kita punya kedengkian sedikit, kata Rasulullah, kalau dia nggak tobat, neraka, Pak. Ternyata secara psikologi, Pak, ditamsil kalau kita punya sifat iri dan dengki, itulah sumber daripada segala macam penyakit, Pak. Betapa tidak, tetangga beli apa namanya kulkas iri, tetangga naik jabatan, hati kita yang apa namanya gundah gulana, sehingga asam lambung kita kan apa namanya meningkat, Pak. Saya bukan ngomong hoax nih, tetapi that's what happening. Itu yang terjadi, Pak, kalau kita punya dengki. Jadi singkat cerita, kalau yang dilarang Allah pasti tidak baik untuk manusia gitu. Karena tadi ilustrasi dengki, kalau kita punya dengki dan iri itu, jadi maka dalam surat Al-Isra bahwa kebajikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, Pak, untuk kita sendiri sungguhnya gitu ya. Jadi itu cara menguji kebenaran pedoman hidup yang dibuat Tuhan. Dan terakhir adalah fakta empiris. Tadi saya udah introduksi ya, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia itu komunisme udah fail. Sekarang kita lihat lanjut Mas, bagaimana kinerja atau performance dari kapitalisme. Lanjut. Nah, oke. Jadi saya harus objektif karena insya Allah saya guru besar yang baik, Pak, gitu. Jadi objektif, saya harus melihat fakta bahwa kapitalisme memang ada sisi positifnya, Pak, atau keberhasilannya. Lanjut. Nah, jadi kalau secara makroekonomi jamaah yang dirahmati Allah cukup berhasil, karena waktu 1750-an, yaitu pertama revolusi industri pertama, ditemukannya mesin uap, itu produk domestik bruto dunia atau ekonomi dunia itu nilainya yang 0,45 triliun dolar, Pak Tamsil. Nah, tahun 2019 tahun 2022 ini udah 100 triliun, Pak. Jadi singkat cerita, dari 0,45 triliun menjadi 100 triliun, kalau rata-rata per tahun, Pak, pertumbuhannya 3,4%, Pak. Jadi itu keberhasilan, Pak, gitu ya. Yang kedua adalah sains teknologi. Nah, ini pun menjadi tamparan buat kita, Pak Tamsil dan seluruh jamaah ya. Itu dengan etos kerja kapitalisme yang mencintai sains teknologi, yang mau meneliti, dosen pun mau ngajar menurut syaratnya Pak Yus Badudu kan pernah nulis buku itu, Pak. Kalau dosen yang baik itu kalau mengajar 2 jam, Pak, minimal bacanya itu 8 jam, Pak, gitu, untuk mempersiapkan bagaimana teknik pedagogi gitu ya, data-data sehingga bisa menginspirasi student gitu ya. Mana dosen muslim yang mau ngajar 2 jam menyiapkan 8 jam, ada nggak gitu? Ada yang di masjid ini, Pak, insya Allah ada semua gitu deh. Gitu kan. Nah, contohnya begitu ya. Nah, jadi kemajuan sains teknologi benar-benar membuat hidup manusia itu mudah, cepat, murah. Saya Pak lahir di rumah di Desa Gebang, kampung nelayan benar, Pak. Jadi waktu saya jadi menteri, saya minta badan penelitian, adakan penelitian, Pak, di Tamsil. Ternyata desa kami yang namanya Gebang Mekar itu, Pak, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Pak Imam, itu desa yang paling padat dengan kapal ikan, Pak. Singkat cerita ada 4.500, Pak, itu desa yang paling padat dengan kapal ikannya gitu. Nah, maksud saya zaman tahun 60, saya kan lahir 58, Pak ya. Jadi tahun 60 sampai tahun 73 tuh masih tinggal di rumah sampai SMP tuh. Begitu 74 saya indokos di kota Cirebon, Pak. Jadi maksud kami dulu tuh rumah kami tuh nggak punya bor, belum ada ini, Pak, belum ada mana kompor. Jadi ibu tuh kalau masak pakai kayu, Pak. Ini pada ini kemudian lampu pakai minyak,
terus nggak ada mesin cuci. Aduh, saya lihat ibu tuh susah sekali itu. Begitu ada ibu-ibu, terutama tuh terima kasih sama teknologi, begitu ada mesin cuci, mesin apa namanya, untuk masak itu kan ibu-ibu lebih mudah hidup ya. Kemudian ada AC gitu, kemudian ada kendaraan itu. Singkat cerita, teknologi yang memang itu harus kita akui itu apa namanya berkembang sejak zaman kapitalisme itu positif Pak, itu positifnya itu. Lanjut. Nah sekarang negatifnya, lanjut Mas. Nah ini terus aja, ini contoh aja bagaimana teknologi itu ada 4 gelombang revolusi teknologi, 1, 2, 3 dan sekarang kita 4 ya. Ini contoh dari industri 4.0, yaitu ada big data, ada robot, ada simulasi, ada Internet of Things yang membuat kita itu cepat seperti sekarang, online dan seterusnya. Lanjut Mas. Nah ini kegagalannya, sebentar loh, kembali kegagalannya. Jadi semua Bapak Ibu sekalian, ini data empiris, data yang saya ambil benar-benar dari literatur yang sahih, nggak ada hoax gitu ya. Jadi kegagalan kapitalisme ternyata hadirin jamaah rahimahullah itu adalah kemiskinan. Ternyata itu nggak berhasil, banyak yang miskin masih ya. Kemudian yang lebih parah lagi, kesenjangan kaya miskin pun di era kapitalisme ini brutal sekali Pak. Nanti ada datanya. Kemudian yang tidak kalah penting di bidang lingkungan hidup pun rusak berat Pak, puncaknya di pemanasan global. Dan kapitalisme pun telah mengakibatkan kehidupan sosial, budaya dan politik yang mengalami dekadensi dan kehancuran yang sejadi-jadinya Pak. Lagi-lagi kasus, mohon maaf Pak Ferdi Sambo ini bukan gibah karena udah masuk TV segala macam, kasus Bapak gitu hanya puncak gunung es ya. Betapa instansi kepolisian ya yang seharusnya menjadi pengayom penegak hukum, dan kasus Pak Teddy Minahasa, mohon maaf, Polri kita hancur sejadi-jadinya. Demikian juga kasus kejaksaan, waktu jaksa Pinangki segala macam, hakim agung yang jual beli perkara. Mau dikemanakan Indonesia kita? Mau dikemanakan? Lalu kalau kami yang menghimbau dan mengajak untuk kebajikan dibilang radikal dan intoleran, mau dikemanakan negara kita itu? Iya kan? Nah ini karena kita hidup kapitalis Pak, yang terus mencekoki bahwa Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, ya semua orang berpikir dunia Pak. Yang penting harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, popularitas menjulang supaya terpilih terus, ngundang TV One, ngundang TVRI, buat istighosah, zikir segala macam. Lalu si pejina, koruptor dan munafikun itu, pemimpin itu pakai pakai sorban. Kemudian sebelum tampil di TV itu di tamsil ini benar-benar terjadi Pak. Itu wajahnya ke salon dulu Pak, sehingga kelihatan kelihatan cerah. Oh dia Islam ini, tahajud dulu gitu ya. Itu yang sedang terjadi Pak. Jadi keberagamaan itu hanya untuk pamer supaya dipilih lagi Pak. Keberagaman, kesalahan itu supaya dibilang tokoh yang soleh dan soleha Pak. Kelakuannya bejat, merampok harta negara. Kenapa? Sekali lagi karena orang itu, sistem kita dijauhkan Pak dari keimanan kita bahwa akhirat ada dan seterusnya gitu ya. Nah lanjut ya Mas. Nah ini indikator kegagalan di bidang ekonomi. Jadi sebelum COVID pun jamaah subuh yang dirahmati Allah, sekitar 3 miliar penduduk dunia atau 30 miliar masih miskin Pak, dengan tadi pengeluaran lebih kecil dari $2 per orang per hari. Kemudian sekitar 1 miliar Pak ditamsir yang namanya miskin ekstrim, pengeluarannya lebih kecil dari $1,25 per hari atau sekitar 20.000 per hari. Itu 1 miliar. Dengan COVID dan perang Rusia Ukraina sekarang bertambah Pak. Yang miskin itu menjadi 3,5 miliar, yang miskin ekstrim atau dalam bahasa kita yang fakir 1,5 miliar Pak. Lalu mana keberhasilan kapitalisme gitu kan? Yang berikutnya adalah bahwa, mohon maaf masih dalam bahasa Inggris, sekitar 1,3 billion itu miliar penduduk dunia itu tidak punya akses terhadap listrik Pak gitu.
900 juta atau 900 million tidak punya akses terhadap air bersih, Pak. Kemudian 2,6 billion atau miliar orang di dunia itu tidak punya akses pada sanitasi yang sehat dan seterusnya. Kemudian fakta berikutnya, di antara 194 negara yang bernaung di dalam PBB, Pak Andi Tamsil, ternyata yang sudah makmur tuh hanya 55%, Pak, 28%. Jadi kalau perhitungannya itu sejak 1924, di mana khilafah Islam itu nggak ada lagi, artinya dunia itu dikelola oleh kapitalisme, Pak, baru 28%. Negara yang maju makmur, Pak Andi Tamsil, sudah 100 tahun lebih ya, mana berhasilnya tuh. Sedangkan negara yang masih miskin tuh masih 36, Pak, atau sekitar 19%. Pak, ini semua atas kerajinan saya, karena Allah, saya sebelum kesini saya baca, saya kumpulkan data, Pak. Jadi kalau ada orang di luar sana yang bilang saya hoax, mari kita bertanding, Pak. Datanya nyata itu. Saya ingin menunjukkan supaya kita sadar gagal itu kapitalisme itu. Lanjut. Nah, ini karena waktu Bapak sekalian, dan ini kan bahannya sudah bisa disebarkan ya, supaya diuji, ditantang tuh benar nggak Pak Rohmin tuh. Itu Pak datanya dengan jadi yang dimaksud dengan negara miskin tuh kalau pendapatan PDB itu produk domestik bruto per kapitanya lebih kecil dari $2.000, Pak Andi Tamsil. Kalau yang makmur atau rich country itu kalau di atas 11.750. Indonesia masih di kelas 2, Pak, lower middle income country itu ya. Jadi sedih juga, Pak, udah 77 merdeka, kita negara kaya raya sumber daya alam, orangnya pun baik-baik gitu ya. 27,8 juta Pak penduduk Indonesia itu. Keempat masih gitu. Lanjut, ini data tadi terus. Nah, sebentar. Nah, ini Pak, mohon maaf masih dalam bahasa Inggris. Jadi kesenjangan kaya miskin pun Pak Andi Tamsil bukan makin membaik, makin brutal, Pak, makin jelek. Contohnya, Pak, pada tahun 2010 388 orang terkaya di dunia, termasuk Elon Musk, si Bill Gates, si Jeff Bezos, si Warren Buffett dan seterusnya ada. Itu kekayaannya sama dengan kekayaan 50% penduduk dunia. Tahun 2017 Pak Edi Tamsil, 50% kekayaan penduduk dunia itu bukan sama dengan 388, tapi hanya dengan 8 orang, Pak. Artinya kan kesenjangan kaya miskin makin jelek, bukan makin membaik, Pak. Mana keberhasilan kapitalisme para elit Indonesia yang menurut Pak Surya Paloh katanya sesungguhnya negara kita itu gak Pancasila, kapitalisme yang dilakukan itu, kasus Morowali, kasus segala macam gitu. Nah, lalu kalimat berikutnya, today developed countries with population only 18% of the world population. Jadi saat ini negara-negara kaya termasuk Amerika, di Inggris, Eropa, Kanada, Jepang, Korea yang jumlah penduduknya itu hanya 18%, ternyata mengkonsumsi energi itu 70%-nya pada dunia itu. Padahal dia 18% ya. Berarti yang 82% penduduk dunia mengkonsumsi energi hanya 30%-nya. Ini kan sungguh-sungguh tidak adil gitu. Dan yang lebih jelek lagi, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, energi yang digunakan oleh negara-negara maju kapitalis itu ternyata 87% berasal dari energi fosil, Pak, kayak batu bara, minyak. Itulah biang kerok atau penyebab utama dari pemanasan global. Lalu kita yang dipersalahkan, Pak. Coba narasi di PBB kan di setiap pertemuan iklim global terakhir di Glasgow di Mesir kemarin kan suruhnya negara berkembang kayak menterinya Pak Andi Tamsil zaman dulu tuh nggak boleh nangkap ikan, nggak boleh nembang pohon gitu, lalu dikasih neurologianya 1 miliar, Pak. Padahal para pakar kehutanan kita, para praktisi kehutanan kita sejak tahun 1997 udah menyusun roadmap, Pak. Roadmap itu apa ya? Peta jalan membangun kehutanan, judulnya Indonesian Sustainable Forestry, Pak. Kalau menurut itu, Pak, udah bagus sekali, udah ada tata ruangnya, mana hutan lindung, mana hutan produksi, mana hutan yang bisa dikonversi, udah bagus sekali, Pak.
Lalu ada yang namanya TPTI, tebang pilih tanam Indonesia, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau menurut itu, saya pernah nulis di Sindo tahun 2017 Pak, kalau menurut konsep pembangunan kehutanan berkelanjutan yang disusun oleh para ahli, para profesor, para praktisi itu, kehutanan Indonesia itu hasil hutan minimal 68 miliar dolar per tahun. Ini kita mau nerima 1 miliar dari si Norwegia itu, lalu kita nggak boleh nebang pohon, nggak boleh, kan gilanya setengah mati kita, betul nggak? Tidak percaya pada kepakaran kita gitu. Jadi maksud saya, negara-negara kapitalisme itu kurang ajar Pak gitu. Dia tetap membuang emisi. Nah, negara miskin berkembang nggak boleh membangun kehutanannya, nggak boleh memanage hutan bakonya supaya tidak ditebang-tebang, supaya sebagai paru-paru dunia. Kan gila Pak ini. Gila itu biadab Pak. Ya itulah kapitalisme, karena sistem kehidupan yang dibuat oleh manusia mengikuti hawa nafsu gitu. Lanjut. Terus indikator gagal di bidang lingkungan. Nah, saya kira karena waktu Bapak Ibu pun saya kira ikut membaca, tapi intinya di era sekarang tuh terjadi triple ecological crisis atau krisis ekologis yang 3 jenis. Pertama adalah polusi itu pencemaran udara, air. Yang kedua adalah biodiversity loss atau kehilangan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga Pak Imam itu adalah pemanasan global Pak. Itu 3 krisis ekologi yang benar-benar kalau tidak segera dipecahkan itu membuat dunia hancur lah gitu, singkatnya. Nah, ini bukti-buktinya. Tapi sebagai informasi bahwa dunia ini kalau pemanasannya itu lebih besar dari 1,5 derajat dibandingkan dengan suhu bumi waktu tahun 1750-an Pak. Kalau itu maka dampak negatifnya itu membuat semua kita susah Pak. Suhu udara yang makin panas, laut yang makin masam gitu ya, kemudian cuaca yang makin ekstrim dan seterusnya gitu ya. Lanjut Mas. Nah ini contoh ketidakadilan Pak di Tamsil. Jadi kita itu membuang emisi karbon ya atau CO2 itu baru 0,8 ton per orang per hari Indonesia. Amerika yang paling kapitalis itu, yang paling munafik itu ternyata 20 ton Pak. Nah, lalu Amerika ingin terus industrialisasi ya, Jerman terus industrialisasi, Pak. Kita menteri-menterinya baik yang ngerti suruh konservasi yang nggak benar gitu, kan nggak adil Pak. Jadi harusnya kita seimbang gitu ya. Lanjut terus. Nah, ini contoh-contoh kerusakan lingkungan. Nah, sekarang indikator sosial budaya. Lanjut. Nah, mohon maaf ini pun masih bahasa Inggris ya, tapi mungkin ada baiknya juga ya supaya ini bukan karang-karangan Pak Rohmin. Ini penulis bukunya namanya Lester Brown ya, tahun 2003, dan Chapra itu ya 1995. Jadi seluruh dunia atau all over the world ya, praktis terutama di daerah urban itu apa ya, perkotaan ya, itu terjadi peningkatan stres, kemudian tension, kemudian symptom of social illness atau penyakit sosial gitu, kayak tadi narkoba, perzinahan, HIV, AIDS ya. Perceraian Pak di Amerika itu tingkat perceraian Pak 75% Pak. Jadi kalau ada tahun ini ada orang menikah 100 ya kan, tahun depannya 75% bercerai Pak, karena pernikahan hanya dianggap sebagai pertemuan fisik Pak. Nah, kalau itu maka istri kita 2 tahun yang dulunya waktu menikah nampak cantik, begitu 2 tahun punya anak 1 udah jelek Pak. Nah, dia nanti selingkuh. Itu kapitalisme Pak, yang tidak percaya sama akhirat gitu ya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya bahwa ketidakadilan ekonomi, pengangguran, kemiskinan absolut atau ekstrim, dan diskriminasi politik itu sudah merupakan hasil penelitian, merupakan sumber atau root causes. Root causes itu apa ya? Akar masalah dari radikalisme dan terorisme. Jadi mohon Bapak Ibu para pemimpin negara kami ya, sekali lagi di penelitian ilmiah bahwa penyebab utama dari radikalisme, intoleransi, dan bahkan terorisme itu 90% lebih itu karena kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan ketimpangan kaya miskin. Bukan karena agama Kristen, bukan karena agama Islam, bukan karena agama Hindu. Itu penelitian ilmiah
bukan Rohmin Dauri yang ngomong, ini penelitian ilmiah. Jadi sekali lagi jangan tuduh setiap ada mencah-mencah gelas, mencah-mencah bar segala macam agama penyebabnya. Ini fakta Pak gitu. Lanjut. Nah ini bagaimana Pak Andi Tamsil kemunafikan dari kapitalisme juga. Contoh terakhir soal vaksin ini ya. Mereka kan kalau pidato, wah negara miskin harus dapat vaksin banyak. Ini lihat nih, Uni Eropa itu menimbun 3 miliar dosis vaksin atau 6,6 dosis vaksin per orang di negara Uni Eropa. Kemudian si Amerika Serikat tuh 1,3 miliar dosis vaksin, itu sekitar 5 dosis per orang. Kanada 12 dosis per orang dan seterusnya gitu. Kemudian pada Juli tahun 2001 lebih dari 3,2 miliar dosis vaksin itu sudah ditemukan, dan 80% Pak Andi Tamsil dan seluruh hadir, 80% dari 3,3 miliar dosis vaksin itu digunakan justru ke negara-negara yang berarti kaya dan upper income Pak, sedangkan hanya 0,3% itu pergi ke negara miskin yang bodoh, Afrika dan seterusnya. Mana itu antara pidato orang-orang pemimpin negara kapitalis dengan kenyataan ternyata seperti langit dan bumi? Bukankah ini suatu kegagalan Pak? Bukankah ini suatu contoh kemunafikan? Lanjut Pak, Mas. Nah dan seterusnya. Jadi intinya Pak, kejadian kekinian yaitu waktu dunia dilanda vaksin Pak, lagi-lagi menunjukkan wajah asli dari kapitalisme. Lanjut, yaitu yang kurang ajar itu. Nah lalu Indonesia bagaimana Pak? Ini data-datanya sangat konkret ya, bahwa kalau Indonesia terus menerus tidak ikut pada Pancasila Pak, Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa itu, sama dengan tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan kami umat Islam udah final bahwa Pancasila memang dasar negara. Jangan lagi tuduh-tuduh kami umat Islam tuh Pancasila dan seterusnya. Bukankah yang menyusun Pancasila itu dari 9 itu hanya satu yang non muslim, Pak Maramis, yang lainnya ulama yang namanya Kiai Haji Wahid Hasyim, Bapak Kiai Haji Bagus Kusumo tokoh Muhammadiyah, Bapak Kasman Singo di Mejo, apa namanya itu Masuni, ulama semua Pak. Jadi jangan tuduh kami Muslim Pancasila milik kami, itu konsensus kami gitu. Iya kan gitu ya. Nah jadi sekali lagi kalau data ini saya ungkapkan, saya ingin menunjukkan bahwa kita jauh dari nilai-nilai Pancasila gitu ya. Lanjut. Nah jadi memang kalau kita bandingkan tahun 45 dan sekarang, hadirin jamaah rahmatullah, misalnya di bidang kemiskinan, walaupun tadi garis kemiskinannya rendah ya, tapi ya lumayan lah menurun ya. Tahun 70 60%, tahun ini sudah 10%, kan prestasi itu. Lanjut. Nah lalu ekonomi Indonesia, kalau dari data ini Pak Andi Tamsil tahun 2021, ekonomi Indonesia itu 1,1 triliun dolar Pak, itu yang namanya produk domestik bruto. Jadi dari sekitar 200 negara, hadirin rahimakumullah, hanya 18 negara yang ekonominya itu di atas 1 triliun dolar, dan Indonesia itu di ranking ke 16 Pak. Jadi bukan lumayan, ya lumayan lah kelas besaran ekonomi 20 besar. Tetapi kalau 1,1 triliun dolar ini Mas Endang, minta maaf nih, itu dibagi dengan jumlah penduduk 278 juta, ketemu ya Pak Andi Tamsil pendapatan Indonesia itu, maaf ini hurufnya nggak kelihatan nih, sebenarnya kelihatan, yaitu 4.140. Jadi kalau 4.140 pendapatan kita itu dimasukkan ke dalam klasifikasi negara-negara status negara, kita baru di bawah itu Pak, kan 4.140 kan ya di sini. Di sini nih berarti kita masih lower middle income country, negara berpendapatan menengah bawah. Padahal cita-cita kemerdekaan kita kan negara makmur. Kalau negara makmur kriteria itu pendapatan per kapita orangnya Pak Imam
harus di atas 13.205 dolar. Kita baru 4.140, maaf itu warnanya belum diinikan Pak, sebenarnya 4.140 itu ya. Jadi kan masih jauh panggang dari api gitu. Lalu mana keberhasilannya gitu kan. Lanjut Mas. Nah, secara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata bangsa Indonesia pun, hadirin rahimakumullah, baru di kelas 3, yaitu adaptor country, artinya 70% lebih dari kebutuhan teknologi Indonesia itu diimpor Pak gitu. Tetapi kalau negara maju namanya leader country dalam innovation, artinya lebih dari 70% kebutuhan teknologi negara itu sudah dihasilkan oleh bangsa sendiri Pak. Kita masih impor, bahkan cangkul pun masih impor dari Taiwan. Ngeri nggak tuh? Ngeri Pak itu kalau Bapak Ibu di hotel kan ada gulungan tisu itu kan ada logam kaleng yang untuk ngerobek, itu kita masih impor Pak. Ngeri nggak Pak? Malas-malesnya gitu tuh. Saya ingin kebangkitan itu berasal dari UMI, karena UMI adalah Universitas Muslim yang terbesar di wilayah timur Indonesia, paling tidak bahkan Indonesia kali Pak, kalau secara kalau swasta, kalau secara jumlah mahasiswa itu. Lanjut. Nah, lalu permasalahan tentang bangsa Indonesia, lanjut. Nah, ada 10 tantangan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi tahun 2014 sampai 2019 periode Pak Jokowi bersama Pak JK pertama itu, ternyata pertumbuhan ekonominya 5% Pak. Padahal syarat untuk bisa lulus dari negara menengah ke negara maju makmur tuh pertumbuhan ekonomi minimal 7% Pak Andi. Maka itu Pak Andi mohon bisa menyadari, waktu zaman 5 tahun yang lalu saya marah-marah, terus gimana sih kelautan perikanan yang harusnya jadi sumber pertumbuhan kok dengan dalih konservasi yang nggak bener, nggak boleh ini, bakar, tenggelam, moratorium. Gimana gitu kan, kita miskin Pak masih. Nah, lalu COVID malah minus 2,07, tahun 2021 bangkit sedikit, pertumbuhan ekonomi kita 3,69%. Tahun lalu 2022 itu kita tumbuh 5,4%. Sekarang dengan perang segala macam mungkin kita hanya tumbuh 5,2 Pak. Lagi-lagi masih jauh dari syarat pertumbuhan minimum, yaitu 7% per tahun Pak. Lanjut. Kemudian ini Pak, yang tadi data kemiskinan sudah saya jelaskan ya. Kita sebenarnya kalau menurut Bank Dunia itu yang miskin orang Indonesia masih 100 juta gitu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak sekalian, ini kita harus introspeksi. Ternyata bangsa Indonesia Pak Imam itu soal ketimpangan kaya miskin terburuk ketiga di dunia, di mana 1% orang kaya Indonesia yang paling kaya itu kekayaannya Bapak Ibu sekalian sama dengan 44,6% kekayaan negara Pak. 1% Bapak orang yang kaya Indonesia. Negara yang paling buruk Rusia Pak, 1% orang terkaya itu sama dengan 70% kekayaan negara itu, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini Pak, betapa biadabnya kapitalisme yang diterapkan oleh negara kita ini, yaitu kekayaan 4 orang Indonesia yaitu 25 miliar dolar atau sekitar 335 triliun rupiah, itu sama dengan kekayaan 100 juta orang Indonesia Pak. Mana berhasilnya kapitalisme? Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan. Ya kan, Bapak bisa sebutkan? Iya kan? Sinarmas 2 juta hektar dan seterusnya. Petani di Jawa Pak, pemilikan lahan sawahnya 0,3 hektar Pak. Mana pemimpin kita hadir untuk rakyat Pak? Kalau satu perusahaan 2 juta, satu orang hektar, petani di Jawa hanya 0,3 Pak. Bagaimana kami bisa makmur Pak kalau lahan garapan sawah kami hanya 0,3 hektar? Padahal minimum kalau ingin penghasilan 6 juta per petani per bulan, itu sawahnya minimal harus 2 hektar Pak. 2 hektar, kami hanya 0,3 kan, sepertujuhnya betul, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini karena itu pentingnya kelautan di sini, ternyata masalah pembangunan berikutnya juga ketimbangan pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasannya 5% dari luas Indonesia Bapak Ibu sekalian, itu ternyata sumbangan ekonominya 58,7% Pak. Pulaunya Panditan Sulawesi berapa itu? Hanya
6,52, Kalimantan lebih baik sedikit 8,05, juara keduanya Sumatera itu. Sumatera sumbangan ekonominya 21,5%. Tapi kalau Pak Andi Tamsil dan hadirin jamaah sholat subuh rahimahullah yang disayang Allah, itu untuk Maluku dan Papua sumbangan ekonominya 2,44%, Pak. Iya kan? Padahal wilayahnya luas sekali. Kemudian Bali plus Nusa Tenggara Timur sumbangan ekonominya 2,75. Kenapa? Karena hampir seluruh pembangunan, industri, infrastruktur, jalan itu numpuk di Jawa, Pak. Makanya saya waktu jadi menteri mengusulkan ada undang-undang kepulauan supaya alokasi APBN itu tidak berdasarkan jumlah penduduk aja, Pak. Kalau jumlah penduduk aja, Pak, maka yang padat, yang sumpek, yang makmur hanya Jawa aja gitu. Harusnya karena ini negara maritim berdasarkan luas lautnya, berdasarkan panjang garis pantai, itu baru menyebar, Pak, gitu. Lanjut. Nah, ini Pak, seluruh pemimpin Indonesia kami menghimbau dari masjid yang mulia ini juga ngeri, Pak, bahwa ternyata Indonesia itu sudah mengalami masa namanya deindustrialisasi. Cirinya apa, Pak Rohmin? Deindustrialisasi adalah suatu kondisi di suatu negara di mana sumbangan sektor pengolahan atau manufacturing, Pak Imam, sudah menurun, tapi pendapatan penduduk negara itu belum mencapai 13.205. Pendapatan kita kan baru 4.140. Sumbangan sektor manufakturingnya, Pak, kayak pabrik tekstil, pabrik mobil, iya kan, pabrik pakan udang, Pak, sudah menurun. Zaman Pak Harto terakhir 96 tuh sumbangan sektor manufakturing sudah berapa tuh? 29%. Tahun 2020 19,sekian%, Pak. 2022 udah 18%, Pak. Mana berhasilnya kapitalisme ini? Hancur-hancurnya, Pak. Itulah yang menyebabkan pengangguran, Pak. Karena sektor yang menyerap tenaga kerja banyak ya di sektor manufakturing itu. Saya bisa ajak Pak Imam, bisa ajak Pak Rahmat, Pak, ke Patal Banjaran yang dulu itu pusat industri tekstil Indonesia di Bandung, sekarang pada Gulung Tikar, Pak. Hampir kayak kota mati, Pak. Karena biaya produksi tekstil di kita, Pak Andi Tamsil, sudah kalah daripada Myanmar, Bangladesh maupun si Vietnam, Pak. Bapak ke Batam, Pak, ngeri, Pak. 40 pabrik sudah keluar, Pak. Karena kita banyak demo, kemudian biaya. Kan kalau di kita gitu, Bang, ngurus perizinan umumnya Pemda itu atau Pemprov itu kalau bisa diperlama nggak, kenapa dipercepat? Kalau bisa dipermahal, kenapa dipermurah? Nah, saya menyampaikan seolah-olah kayak humor atau joking. Itu yang terjadi, Pak. Membuat orang investor yang punya duit, yang punya teknologi males untuk, atau bukan males, takut, Pak, untuk menanamkan uangnya di Indonesia, karena kalau investor kan maunya ada untung gitu ya. Lanjut. Sindang udah kode-kode aja, Pak, kita ketambah katanya. Nah, lanjut. Nah, ini ibu-ibu, mungkin ibu-ibu lebih tersentuh. Ternyata ini data tahun 2020 ya, anak-anak kita yang mengalami stunting 30%. 2021 menurut Bapak Soehardoyo, alhamdulillah katanya udah menurun 24,4%. Target pemerintah tahun 2024 yang stunting itu anak yang tidak bergizi, kurus, dan anak yang kurang cerdas itu targetnya 14%, mudah-mudahan tercapai. Tapi fakta bahwa stunting masih jauh lebih tinggi dari persyaratan untuk sebuah negara yang baik. Syaratnya kan harus lebih kecil daripada berapa tuh? 20%. Lanjut. Nah, ini bagus sekali. Kalau Bapak dan Ibu langganan Kompas, koran Kompas waktu itu bisa di-download, Pak, ya. Itu Kompas terbitan 9 Desember tahun lalu, Bapak sekalian, ya. Jadi menurut Litbang Kompas itu minimal untuk belanja makanan yang sehat itu 22.126 rupiah per orang per hari. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ternyata dengan uang 22.000 saja ada 183,7 juta orang Indonesia, Pak Imam, yang tidak mampu punya uang segitu, Pak Andi Tamsil. Artinya 60-80% keluarga Indonesia itu benar-benar dilanda gizi buruk. Mana keberhasilan kapitalisme? Ceritakan kepada saya, mana keberhasilan kapitalisme? Lanjut.
Nah, ini data dari Pak Suharto Manoarfa, orang Gorontalo, Menteri Bappenas itu. Ternyata bagus sekalian, dari 65 juta rumah atau rumah tangga yang ada di Indonesia, ada 61,7 atau 62% rumah tidak layak huni, Pak. Tidak punya WC dan seterusnya lah gitu. Mana keberhasilan kapitalisme, tunjukkan kepada saya. Lalu kalau masih ada pemimpin negara ini yang tidak mau menerapkan Pancasila, keterlaluan. Kalau nggak bertobat, Anda masuk neraka itu. Betul? Sengsara semua para rakyat, Pak. Padahal negara kita gemar ripa, apa namanya? Loh jinawi itu. Lanjut. Nah, terakhir tercermin pada indeks pembangunan manusia, Pak. Sekali lagi, Bapak sekalian, syarat untuk kita menjadi maju, makmur, baldatun thayyibah warbun ghafur, indeks pembangunan manusia itu minimal harus 0,8 Pak di Tamsil. Kita baru 0,7 gitu. Itu karakter dikurang gizi, pendidikan kurang baik dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang bab terakhir ya. Nah, mohon maaf karena waktu, Bapak sekalian, ini sebelum bab terakhir saya memaparkan fakta empiris, Pak. Ketika umat manusia, umat Islam di dunia itu melaksanakan Islam itu secara kafah, bukan seperti keinginan seduk horgonya Islam itu hanya untuk sholat, haji, umroh saja atau ibadah mahdoh, itu terbukti umat Islam mencapai yang namanya masa kejayaan, keemasan atau the golden age of Muslim, dari mulai Fatu Makkah abad ke-7 sampai dengan abad ke-17, Pak. Jadi Pandit Tamsil dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, ini fakta empiris, bukan kami manas-manasi atau provokasi. Ketika umat Islam menjalankan ajaran pedoman hidup dari Tuhan secara menyeluruh kafah selama berapa abad? 11 abad, Pak. Kita pernah berjaya menguasai 2/3 dunia. Lanjut. Dan pada saat umat Islam itu berjaya, dan itu sebenarnya mirip-mirip dengan Pancasila, Pak. Jadi jangan benturkan kami Islam seolah-olah kami tidak Pancasila. Pancasila ada 90% yang menyusun ulama gitu. Lanjut. Dan itu ternyata sebentar, ke atas dulu saya. Nah, jadi secara iptek kita pun ada Ibnu Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina, kita di bidang kelautan ada Ibnu Battuta, penemu kompas, iya kan? Desainer pesawat terbang pertama ternyata bukan orang Boeing maupun orang Airbus, Pak. Ternyata Ibnu Firnas, Pak. Itu ulama dan ilmuwan Muslim pada saat itu. Itu desainer atau pencipta pesawat terbang pertama menurut bukunya Wallace Murphy dan seterusnya. Lanjut karena waktu ya, terus Pak. Terus perekonomian ini, bahkan zakat, infak, fitrah itu tidak ada yang berhak menerima zakat karena udah pada makmur semua, Pak. Negara Muslim dieksporkan waktu itu. Lanjut. Nah, ini Pak, bagaimana pemimpin yang berdasarkan pedoman hidup dari Tuhan gitu. Itu contoh akhlak Khalifah Abu Bakar. Waktu dilantik, kalian memiliki sebagai khalifah, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu turutilah aku sepanjang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya sesuai itu mengelola negara, kebijakannya itu sesuai dengan pedoman hidup yang dibuat Tuhan. Kemudian karakter atau akhlak dari Khalifah Umar bin Khattab, kalau rakyat itu kelaparan, aku ingin orang pertama yang merasakannya. Tetapi kalau rakyatku kekenyangan, aku ingin, artinya suasana lagi, aku ingin menjadi orang yang menerima terakhir. Dan itu fakta empiris, ada bukunya, Pak, bukan hoax. Sayyidina Umar tuh hampir kalau lagi keadaan paceklik berkeliling gitu kan, lalu ada suatu rumah yang ada anak nangis, beliau masuk, ternyata seperti Umar. Saya pernah buat pernyataan itu juga, Pak, supaya sadar beliau, tapi nggak sadar gitu. Cuman saya yang dibully terus, Pak, gara-gara padahal dakwah maksudnya supaya beliau seperti Umar tuh. Lanjut. Tapi Bapak Ibu tahu ya betapa akhlak Umar bin Khattab, betapa akhlak cicitnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Dia orang terkaya, tapi begitu jadi khalifah, Pak, kekayaannya disumbangkan oleh negara, maka negara maju. Dan ada Khalifah Muhammad Al-Fatih ya kan. Wah, waktu pemimpin Islam itu benar-benar Islami, Pak, makmur, Pak, adil, Pak, aman, Pak, tentram, bahkan teman-teman non Muslim pun maunya dipimpin oleh pemimpin Muslim terus gitu. Jadi kita mendambakan ada Muslim di Indonesia yang benar-benar kuat ipteknya,
kuat imtaknya dan mulia akhlaknya. Baru Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lanjut. Nah, ini mudah-mudahan bab terakhir terus karena waktu selalu semangat saya ini. Bahannya banyak sekali tuh, tapi namanya kajian kan harus serius. Nah, lalu ini bab terakhir. So, what we have to do then, ya? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat? Lanjut. Ada dua aja Bapak sekalian. Pertama adalah meningkatkan iman dan takwa, karena ini adalah statement janji Allah ya, bahwa orang beriman dan bertakwa itu secara individu pasti berhasilnya Pak. Bapak Ibu lebih tahu dari saya, silahkan baca dan dalami surat At-Talaq surat ke-65 di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5. Bunyinya penggalanya apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, Pak. Kata Allah, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kalau ada kesulitan ada makhraj, Pak. Makhraj itu apa ya? Jalan keluar. Yang berikutnya waryuzuku min haitsu la yahtasib. Jadi dapat rezeki dari Allah yang datangnya nggak disangka-sangka. Ada aja kerjasama, tiba-tiba ada keuntungan, dapat alfar, Pak. Susah nolak kan begitu. Dan seterusnya. Berikutnya wa may yattaqallahi fahuwa hasbuh. Jadi kalau orang beriman, bertawakal, bertakwa akan diberi hasbuh. Hasbuh itu apa ya? Hasbuh itu kecukupan, Pak. Cukup. Jadi enggak gemerungsung atau enggak gundah gitu ya, sehingga tidak ada penyakit mah dan seterusnya, karena dia cukup. Kemudian di ayat keempatnya wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra, diberi kemudahan, Pak. Kemudian di ayat kelimanya wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudlim lahu ajra. Jadi orang beriman dan bertakwa oleh Allah itu Pak ditamsil dosa-dosa kecilnya diampuni, Pak. Jangan dosa besar, Pak. Syirik enggak, kecuali tobat ya. Berikutnya adalah pahalanya dilipat gandakan, Pak. Jadi 6 berkat dari Allah mana lagi yang mau dicari selain itu untuk hidup seorang manusia, Pak? Jalan keluar, rezeki, kemudian apa tadi? Kecukupan, kemudahan, kelima dosa kecilnya diampuni, keenam pahalanya dilipat gandakan. Itu di dunia, Pak Romin. Kalau di akhirat di mana? Bapak Ibu silakan baca dan dalami surat Ali Imran ayat 133, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u illa magfiratim mirabikum wa jannatun ardhuha samawati wal ard. Sama itu uiddat lil muttaqin. Jadi kata Allah, bersegeralah cari ampunan dari Allah dan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Jadi surga, Pak, only and only for muttaqin. Muttaqin itu orang bertakwa. Sekali lagi ini bukan dari Rahmin Dahir yang doi yang dari Cirebon, dari Allah langsung gitu. Jadi orang beriman dan bertakwa di dunianya berjaya, sukses, bahagia, di akhirnya masuk surga, Pak. Kemudian Pak Rahman, kalau untuk bangsa negara apa? Bapak Ibu silakan baca surat Al-A'raf ayat 96. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Tuhan, kata Allah, jikalau penduduk suatu negeri, entah itu negeri Pangkep, entah itu negeri Cirebon, entah itu negeri Indonesia, Pak, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan barokah. Sekali lagi, ini dari Tuhan, dari Allah gitu. Jadi kalau saya jadi presiden, itu yang saya lakukan pertama itu memastikan bahwa penduduk Indonesia itu beriman dan bertakwa, Pak. Ya kan? Karena janji Tuhan, kemajuan suatu bangsa. Nah, karena kita hidup di bumi Pancasila, monggo silakan dengan senang hati beriman dan bertakwa menurut agama masing-masing. Jangan dibenturkan. Kami sebelum era ini tuh damai-damai aja dengan saudara-saudara kami Nasrani. Nggak ada tuh perayaan Natal harus dijaga dengan segala macam. Sebaliknya juga Idul Fitri nggak ada kami kegaduhan sama sekali. Karena iman dan takwa contohnya juga menyayangi ini, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukan hanya untuk menyayangi umat Islam, tapi umat yang lain, bahkan alam. Jadi flora fauna, makanya perilaku lingkungan itu baik, Pak. Bukti mana lagi?
yang kami harus terus-menerus dituduh dengan radikal dan intoleran gitu. Kecuali ada sedikit umat Islam lah yang nggak ngerti itu mecah-mecah gelas, apa namanya, demonstrasi yang nggak puguh, yang keras itu. Nah, jadi sekali lagi kiat kita supaya kita maju, Indonesia baldatun thayyibatun ghafur, dunia itu aman damai, itu adalah meningkatkan iman dan takwa menurut agama masing-masing ya. Kemudian yang kedua ada maaf ke atas lagi sayang, melaksanakan Islam secara kafah, Pak, bukan hanya untuk ibadah mahdoh saja. Nah, mari kita umat Islam bangkit sadar ya bahwa pedoman hidup yang dari Tuhan itu bukan hanya untuk sholat, zakat, haji saja, tapi memanage ekonomi, memanage perguruan tinggi, Pak, di Tamsil, memanage tambak itu dan seterusnya. Saya kira itu Bapak sekalian yang benar dan baik pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kurang pasti datangnya dari roh min dauri yang dhaif, cuman karena ada hadis Nabi yang sahih berbunyi balighu anni walau ayah. Jadi tugas manusia itu selain di surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Yang kedua berdakwah loh, Pak. Jadi sekali lagi dalam Islam berdakwah itu bukan tugas ulama kiai saya, tapi tugas setiap kita muslimah untuk menyampaikan dakwah walaupun satu ayat. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita diberkahi Allah dan hidup istiqomah dalam iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Min, Bapak Ibu sekalian jamaah. Saya kira ini memang kalau lihat judulnya ini kan sangat komprehensif dan banyak hal yang harus kita kupas, tapi waktu kita sangat terbatas, tapi beliau dengan sangat cepat dan sangat cerdas sudah menyampaikan. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Saya ini sudah dibully dari UNAS ini. Siapakah yang undang Prof. Min ini, UMI atau UNAS? Mohon maaf Pak Rektor. Pak Rektor juga sudah menunggu di sana. Karena jam 7 harus kita ke Baru. Intinya adalah kapitalisme dan komunisme itu gagal, dan jelaskan sudah ada petunjuk kita, Al-Quran adalah petunjuk rahmatan lil alamin, itu yang sangat jelas. Saya kira itu poinnya. Saya kira untuk Prof. Min ini sudah menjadi keluarga besar kita. Setiap saat beliau kalau ke Makassar itu boleh kita ajak ke sini. Ya mungkin memang ke depan ini perlu ada waktu. Karena ini tadi kalau kita potong-potong ini banyak sekali ya. Belum lagi kalau kita nanti ingin tanya-tanya yang lebih tanda petik ke depan seperti apa kita umat Islam ini, kan tentu tidak bisa disebutkan secara vulgar begitu ya Prof ya, tapi saya tahu beliau tahu banyak hal tentang Indonesia ke depan seperti apa. Kita tutup saja sekali. Terima kasih kepada Prof. Min, terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini